ya, tetap berjuang, tetap membela masyarakat adat dimanapun di Kalimantan Utara ini, ya. Itu pesan saya. Perusahaan manapun yang ada di Kalimantan Utara, kalau dia masuk wilayah adat, dia harus menghargai, menghormati. Mungkin itu. Tetap semangat, ya. PPKLK, yes. Oke, selanjutnya di video berikutnya. Kami sudah sampai di lokasi yang dimaksud untuk bertemu di Ladang Indah, nama lokasinya. Oke, saya dengan ketua akan menuju ke dalam untuk bertemu dengan pihak PT Pipit Mutiara Indah, mewakili masyarakat adat yang sementara kami dampingi dalam prosesnya. Saya dengan Ketua Umum PPKHLH Pemuda Peduli Kelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup saat ini siang ini berada di Ladang Indah bertemu dengan pihak PT Pipit Mutiara Indah. Tentunya harapan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan masyarakat yang dipercayakan kepada kami untuk membantu menyelesaikan, mendampingi masyarakat adat di wilayah Kecamatan Sekata. Oke, Pak Saleh. Kami akan berdiskusi santai tapi serius. Siap. Lanjut Pak ya? Oke, itu yang rencana Pak Kahagan kan? Sebelumnya kita sudah ada komitmen sama mereka bahwa selagi masih dalam proses penyelesaian tidak ada aktivitas itu baik daripada pihak perusahaan maupun pihak masyarakat. Seperti yang kita lihat waktu kita ke lokasi ya Pak, memang tidak ada kegiatan di perusahaan itu. Apa yang di floor memang kita tidak ada aktivitas lah. Nah, itu dengan dari informasi yang rencananya buat pondok, ya mungkin tidak pas lah pada sama kami kan. Kita sering menghargai lah, sebab kita komitmen awal selagi belum selesai tidak ada aktivitas. Dan ini pun bukan berarti kami diam, lihat Pak. Kami juga sementara Pak cari kawasan mereka itu kalau PMI yang setahu saya tidak ada lahan masyarakat yang tidak dibayar kalau memang di dalam kawasan PMI. Nah, cuma yang terjadi untuk Pak Sahat Pak Jalil ini yang sebelumnya pernah terbayar. Ini kita semua tahu Pak ya. Itu yang kami sekarang sementara cari data dan semua, bahkan kami ada dapat baru lagi selain dibayar sama yang perorangan, pernah satu kali itu Pak yang mengaku itu ahli waris. Ukurannya kami pakai istilah global itu Pak ya. Ini kami sudah dapat datanya, kami cek termasuk salah satu daripada antara Pak Jalil. Nah, itu yang kita mau pelajari Pak. Artinya begini, kami juga dari perusahaan, karena ini sudah kami bayar, ya kan? Jadi orang bilang rugi Pak kalau kami bayar 2 kali. Nah, tapi kita tetap cari macam solusinya, makanya kita nanti mungkin panggil. Kami juga sudah laporkan ini ke pihak kepolisian terkait yang 3 orang itu Pak. Saya kurang pasti bagaimana mereka nanti yang sudah dipanggil sama pihak kepolisian. Yang jelas kami berdasar itu kami sudah bayar. Tapi nggak apa-apa sambil berproses Pak kan dari pihak Pak Kahal juga ada bukti surat, ya kan, surat tangannya. Nanti kita lihat saja Pak. Dasar kami sekarang itu. Karena kami sudah bayar dan kita tetap diskusi itu, maksudnya kami punya bukti ada berita acara apa semua pembayaran itu. Jadi kalau untuk mengklaim Pak Kak kami membayar itu mungkin
itu proses Pak, kami selidiki dulu. Ya. Karena nanti minta maaf, contoh lah, sekarang kami sudah bayar. Pak apabila klaim dia punya, kami tidak lakukan pengecekan langsung bayar. Besok-besok takutnya Pak datang lagi. Ya. Oh ini saya punya juga Pak, langsung bayar kan, tidak begitu Pak sistemnya. Ya. Mungkin sementara itu. Ya, dari Bapak. Ya, pertama saya mewakili ketua ya. Saya mau menyampaikan surat tanggapan terhadap somasi yang pernah kami layangkan dari BPKH. Ini kan sudah disampaikan sama Pak Saleh, sudah saya baca semuanya. Tapi poin penting yang pertama saya sampaikan dari surat balasan ini, saya mau menyampaikan surat kuasa khusus. Tidak mungkin kami melakukan kegiatan atau pendampingan tanpa surat kuasa. Jadi sebelum mereka koordinasi itu ada bukti. Jadi setiap aktivitas bahkan serat terimanya waktu itu dengan ketua itu ada tanda terimanya, itu saya dokumentasikan. Jadi setiap aktivitas itu saya dokumentasikan. Nah terus setelah menerima surat kuasa ini, saya diberikan surat tugas oleh ketua juga. Nah, surat tugas itu yang membuat saya bisa beraktivitas, melakukan pendampingan. Itu yang harus menjadi poin dan kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya dalam pertemuan ini adalah pertemuan sah PPKH LH untuk melakukan negosiasi vokasi masyarakat yang dimaksud, yang bersengketa dengan pihak PT Pipit Mutiara Indah. Nah tadi Pak Saleh menyampaikan poin pertama bahwa ada komitmen yang tidak melakukan aktivitas sebelum ada titik temu. Nah ini tidak diketahui oleh PPKH LH. Komitmen ini apakah bentuknya secara lisan atau tertulis? Nah ini yang harus digarisbawahi karena semua aktivitas yang legal itu adalah bentuk komitmen yang diketahui oleh kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh mungkin para saksi, ya kan komitmen itu. Terus kedua terkait bicara tentang pembayaran, pernah perusahaan melakukan pembayaran kepada pihak lain mungkin. Saya mau BPKH menyampaikan bahwa pihak lain karena pihak yang berhak dalam hal ini sepengetahuan kami belum menerima haknya, entah itu pembayaran atau apa. Yang jelas mereka belum menerima haknya sehingga mereka melaporkan kepada PPKH LH. Nah, selanjutnya bukti-bukti kepada pihak yang terbayarkan oleh perusahaan itu sebenarnya urusan perusahaan. Kami tidak punya ranah ke sana. Yang kami tahu alat hak untuk melakukan pembayaran itu penting. Bukti riwayat juga perusahaan sebenarnya harus mempelajari. Nah, sekuat apapun sertifikat itu tentunya akan ada uji keabsahannya tuh. Ya, itu yang harus kita pahami bersama dan mungkin bapak-bapak juga pahami kan. Nah, terlepas daripada prosesnya perusahaan seperti apa, saya juga tidak mau mencampur ya itu ya. Kita tidak mau mencampur itu. Yang jelas ini ternyata sudah terjadi bertahun-tahun. Kita sudah identifikasi kok. Kita sudah ketemu mantan kepala desa. Kita ketemu dengan masyarakat, mereka pernyataannya sama. Memang mereka yang punya hak di sana. Realita fakta lapangan menunjukkan hal itu. Masyarakat yang kami dampingi posisinya punya kekuatan yang sangat kuat, dibawa ke ranah manapun yang saya sampaikan seperti ke Pak Saleh. Itu mereka siap dan sangat kuat. Ya, siang ini sebenarnya kita diskusinya tidak mau mencari permasalahan. Bagaimana win-win solusi ini kita temukan sehingga clear lah permasalahan ini. Mereka juga sudah pernah melayangkan surat. Nah, apakah nanti bunyinya perusahaan mampunya seperti apa? Nah, itulah kami hadir. Tentunya apa yang kami bahas itu juga yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan tanpa mengurangi. Inilah bukti video yang kita lakukan. Gitu. Ini adalah bentuk transparansi. Jadi jangan pernah menganggap tanda kutip LSM itu mau memperalat perusahaan. Tidak. Kami hadir
untuk memperjuangkan hak masyarakat. Mungkin dari PPKH seperti itu, Pak Ketua ada tambahan? Ya, jadi begini, kita diberikan kuasa dan juga mempelajari yang mana bisa dan persoalan maka kita lapangan ya kita cek kalau surat pembayaran itu saya itu agak tadi kita antara saya dengan bapaknya biasanya ada saksi dari desa turun buat berita acara penjawaan selesai itu buat akuntansi keuangan baru kita bayar tuh yang bersangkutan yang punya lahan itu biasanya. Tapi kalau saya lihat dari ini tadi antara saya dan Pak sampai saja ini berurusan makanya timbul lagi yang lain ini. Kalau itu ada berita acara peninjauan lapangan sudah ditandatangan oleh kepala desa sudah diapakan oleh tetangga kiri kanan biar kita tidak bisa ya bisa karena saksi itu lebih kuat ya kan. Fakta yang saya terima itu dari PDPP Mutiara simpel saja yang memang sebetulnya ahli tahu paham kita tapi kan pembebasan lahan masyarakat tidak semudah itu tidak segampang itu ya kan karena buntutnya itu panjang itu biasanya kita ada peninjauan lokasi kita setelah nanti buat berita acara siapa-siapa yang hadir saksinya kiri kanan itu harus ada tanda tangan kepala desa. Kemudian pembayarannya itu buat lagi itu berita acara pembayarannya jelas terbawa biasanya. Kalau kita simpel betul jadi ya banyak kaca yang menggugat-gugat seperti ini apa kita kelemahan kita di situ. Ya, saya lihat bicara sekilas yang Bapak kasih semacam ini cara pembayarannya ini lunas. Antara siapa itu dengan Bapak tak lunas, tidak ada lagi berita acara ini, berita acara uang itu aja, kwitansi itu, tanda tangan itu, materai 10.000, Alasannya itu ya harus ada. Nah, ini persoalan kita. Nah, lain kali kalau ada seperti itu harus dibuat seperti itu. Memang agak repot, tapi kan bagus gitu. Tidak ada lagi yang menuntut sana, menuntut sini, ada semua. Seperti ini kan yang dibayar di Singapura, yang dituntut di selanya. Antara Singapura dan selanya tidak berapa kilo, ya kan? Berapa kilo gitu. Nah, biasanya titik koordinat itu tidak jelas. Kalau kita bayar itu titik koordinat berapa luas titik koordinat ada semua. Jadi kita menuntut ini si apunya ini titik koordinatnya tapi yang bisa berita acara sudah ada, pola desa sudah ada. Nah itu. Kalau yang sepotong ini kita juga agak meragukan gitu. Memang ada agak murah kita bayar, kita terima saja, ya kan? Nah itu, ini persoalan kita sebenarnya. Jadi harapan saya kalau bisa itu ada win-win solution lah, ya kan? Saya harus paham Pak Saleh tadi itu apa yang terima uang itu harus benar dan masalah kita dibohongi gitu karena dia sudah masuk ke jalan ada masalah diwasnya juga orang pemerintahan jadi kami tidak lari di situ sebenarnya kami mencari jalan tengah saja kalau bisa ya ada bisa yang terbaik di PT saya cuma mencoba di 1,7 kita berbayar lagi kemarin 13 miliar lagi kita bayar ada itu kan kita itu kan itu mensejahterakan masyarakat di sekitar karena itu kerja itu kita duluan ya semangat kita nah itu dia apa PT ini betul ini saya dan persoalannya ini lahan ini orang lain yang ini menerima bagi perusahaan yang rugi yang punya lahan juga merasa rugi juga kan gitu asal usulnya kan jelas
Kita takut nanti turun banyak-banyak, bukan apalagi dari Malinau apa datang turun, kacau kita, malu juga kan. Kalau pasal saya tidak main-main ini, kemana? Ya, kita menjaga itu lah supaya kita bagaimana caranya baik, apa saja supaya kita cari jalan. Kita bisa juga kami redam nanti begitu kami pulang dari sini. Ya mereka minta waktu lagi, kita jangan buat pondok situ kan begitu. Bisa ada anunya begitu. Ke satu juga banyak pakai membantu nih Pak. Ya banyak yang dibantu. Masalah desa Sekutu dengan masyarakat, ya masyarakat Puah dengan masyarakat, dan semua kita di sini. Ya. Jika dalam kampung itu bagus dulu. Dan Juanda paling terpilih arwah angin dulu. Ini paling masyarakat ini adat kita ini masih dibantu. Tapi kalau sudah dari Braga sampai Kalidar mati kita itu. Hari-hari mau kelahi terus itu. Ya, bagus perusahaan daerah sebenarnya. Ya, ada Bapak Kris kalau udah ketemu, baik masalah panggil kita makan. Cak kita sini, ada masalah tuh. Hei, nah, karena tidak ada beliau sederhana kan. Di harapan saya itu saya. Masih kedua sudah kita menggunakan dan masih kedua kita jalankan kalau memang putusan di pengadilan dapat bagian mengikutinya dan kami siap ya. Kalau kita pun sudah selesai di situ nanti apa ya tidak ada masalah sudah ya. Ya harapan saya itu dan sampai dan ikut di dalamnya ya untuk nah, siapa juga orang-orang kita semua juga kan. Paling Pak Saleh tahu deh orang ini mungkin itu Pak Saleh ya. Harapan saya sebagai selaku ketua PPKH Kaltara. Ya pernah kira-kira Pak Saleh. Ya itu jadi kalau kami pulang kalau sudah bimbing selesai dari Pak Saleh dia sampaikan ke pakar berdasarkan ya kan, kena mencari solusi-solusi yang terbaik. Dari BPKH mungkin itu Pak Saleh. Ya, apa yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami berharap dari proses yang telah kita lalui bersama ada peninjauan lapangan, ada berita acara juga yang kita telah tanda tangani. Kita keliling bukan hanya dari pihak perusahaan sebenarnya. Dari ini sudah disampaikan juga ke manajemen ya Pak Saleh ya. Hasil peninjauan kemarin ya. Nah, peninjauan ada pihak kepolisian, TNI, diwakili Babinsa sama ada beberapa tokoh masyarakat yang menjadi saksi. Mungkin itu Pak yang sudah kita ini ya sama-sama ketahui. Mungkin kami belum bisa jawab di sini. Iya. Nanti kami diskusi lagi. Ya, Diskusi mungkin ke mungkin ke tingkat yang lebih tinggi. ya, Mungkin secepatnya kami akan siap. Artinya Oke, seperti itu ya teman-teman sobat BPKHLH. Itulah hasil diskusi kami. Hari ini kami belum menemukan titik temu untuk penyelesaian permasalahan antara sengketa masyarakat dan pihak PT Pipit Mutiara Indah. Tapi tentunya berharap besok atau beberapa hari ke depan sudah mendapatkan informasi karena pihak manajemen Pipit Mutiara Indah akan melakukan koordinasi lagi ke tingkat pimpinan yang lebih di atas. Semoga mendapat kabar baik. Oke, salam BPKHLH. Ini adalah bentuk dari transparansi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami hadir untuk membela kepentingan masyarakat adat pada umumnya di wilayah Kalimantan Utara dan semua lapisan masyarakat yang memiliki permasalahan lahan pada khususnya. Demikian, salam dari PPKHLH Kalimantan Utara.